Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pecinta serial drama Turki Kurulus Osman dimanapun Anda berada. Di video kali ini, SNDZC akan mengulas serial Kurulus Osman episode 15 dan juga 16. Lalu seperti apa jalan ceritanya? Di episode kali ini menceritakan tentang Sheikh Edebali yang menolak Osman untuk melamar putrinya Bala Hatun. Selain itu pula, Ali Sarbey mencintai Bala Hatun. Padahal dia akan menikah dengan Aygül Hatun yang merupakan putri dari Dundar Bey. Dia ingin menyatukan kamar Putri Edebali bersama dengan Aygül Hatun, namun di ruangan yang lain. Sementara itu, Komandan Kalanos akan meninggal dunia saat akan menikah dengan Ratu Sofia. Tentunya semakin seru untuk disimak dan juga diikuti ya serial drama Turki ini. Namun sebelum dilanjut, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. Episode ini berawal ketika Osman merasa heran tentang kesalahan apa yang telah diperbuat oleh dirinya hingga dia tidak pantas untuk menikahi putrinya Edebali. Begitu pula Bala Hatun merasa satu hati dengan Osman. Dirinya saat itu saling memikirkan satu sama lain. Bahkan dirinya akan menunggu Osman seumur hidupnya. Namun Sheikh Edebali memiliki semua jawaban. Bala Hatun yang penasaran pergi dan berbicara bersama dengan ayahnya. Rupanya jawaban Edebali meminta Bala untuk menunggu waktu yang tepat. Ibaratkan pohon almond yang mekar di tanah. Selama musim dingin, mereka berpikir bahwa musim semi telah tiba. Mereka ternyata tertipu oleh lampu palsu matahari dan cuaca yang tenang. Kemudian mereka pun menjadi dingin karena mereka tidak mekar pada waktu yang tepat. Dan ini merupakan peribahasa dari Edebali untuk Bala Hatun, sehingga Bala Hatun akan bisa mengartikannya maksud dari perkataan dari Edebali tersebut. Edebali juga meminta putrinya untuk tidak bertemu dengan Osman sementara waktu ini. Di sisi lain, setelah mendengar berita dari Bora bahwa Edebali telah pindah ke pasar barunya di Konga, Osman berangkat ke sana dan bertemu dengan Sheikh Edebali. Edebali mengatakan bahwa Osman merupakan seorang yang pemberani, yang bisa mengalahkan musuh, tetapi Osman belum bisa mengalahkan diri sendiri. Apalagi bergulat dengan kesabaran adalah bukanlah hal yang mudah. Osman mengakuinya lalu dia keluar bertemu dengan Bala Hatun. Bala ketika bertemu dengan Osman, dirinya tampak memalingkan mukanya. Bala mengatakan kepada Osman bahwa perkataan ayahnya adalah lebih penting dari kata-kata dirinya dan Bala Hatun tidak dapat menolak permintaan ayahnya. Bala Hatun akan mematuhi perkataan ayahnya. Jika ayahnya tidak mengizinkannya, maka dirinya tidak akan melakukan hal itu. Dirinya meminta Osman untuk tidak pernah datang menemuinya lagi. Di sisi lain, Batur Bey telah berhasil menjarah sebuah karawan. Seorang non-muslim, dia telah melenyapkan semua prajurit Bizantium, menyisakan seorang prajurit untuk memberitahu kepada pemiliknya bahwa Dundar Bey, putra Batur Bey, mengambil karavan. Sebelumnya, Master Yanis meminta Ratu Sofia bersekutu dengannya. Ali Sarbey dengan harapan hanya kekuatanlah yang bisa mengalahkan suku Kai tanpa senjata. Di sisi lain, Nizamettin memberitahu Ali Sarbey bahwa Ratu Sofia ingin mengunjungi mansionnya. Ratu Sofia menemui Ali Sarbey di mansion tersebut. Ratu Sofia disambut dengan hamparan karpet yang indah. Banyak bertaburan mawar di jalan untuk dilewati Ratu Sofia. Sambil berjalan ke arah Ali Sarbey dengan rayuannya, ia meminta Ali Sarbey menghentikan Edebali. Karena ketika Edebali menetap di tanah ini akan menjadi masalah bagi negaranya, dan meminta Ali Sarbey mengusirnya dari tanah ini serta jangan membiarkan Edebali meracuni persahabatan mereka berdua.
Tiba-tiba datang Zorba, pengawal Ali Serbay, mengabarkan bahwa Baturbay, putra Dundarbay, telah merampas karapan yang berasal dari Bizantium. Baturbay telah melenyapkan para prajurit Bizantium. Melihat itu, Ratu Sofia marah dan masalah dengan Osman belum selesai. Lalu muncul masalah baru lagi, yaitu Dundarbay. Putri Sofia menakut-nakuti Ali Serbay. Jika pajak Ali Serbay ke Mongol berkurang, mereka akan menahannya di sini. Dan Ali Serbay tidak akan menjadi bayangan sultan. Melihat itu, Ali Serbay akhirnya berjanji datang ke kastil Ratu Sofia untuk makan malam. Ali Serbay pergi menemui Dundarbay. Di tempat lain, Dundarbay di hadapan para bey ingin menunjukkan bahwa Baturbay putranya telah berhasil membawa barang rampasan berupa harta karun ke camp. Sama seperti dia menyelamatkan Osman, tanpa disadari datanglah Ali Serbay. Dia bertanya kepada Dundarbay, sejak kapan dia pergi keluar dan menyerang karavan? Dundarbay membantahnya, itu tidak dicuri. Itu harta karun, itu barang orang Kulut Caesar. Ali Serbay juga bertanya, dari siapa Anda mendapat surat perintah, Dundarbay? Apakah kita akan mendapatkan persetujuan ketika kita berperang melawan orang Kulut Caesar? Ali Serbay, kemudian dirinya menampar wajah Baturbay. Zohre Hatun tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Ini sangat memalukan. Meskipun dirinya seorang wanita, Selcan Hatun menguatkan hati Zohre dan berdoa, semoga persatuan suku tidak akan rusak. Baturbay pergi meninggalkan tenda. Ia pergi ke hutan. Di saat bersamaan, Boran memberitahu Osman kejadian Ali Serbay menampar Baturbay di depan base. Kastil sedang bersiap-siap dan Batur yang akan menerima karenanya. Beruntung Boran mengetahui di mana posisi kebiasaan Baturbay pergi. Osman bersama pasukan pilihannya menyelamatkan. Di sisi lain, atas permintaan Ratu Sofia, akhirnya Ali Serbay datang ke pasar baru bertemu Sheikh Edebali, beralasan tidak mendapat izin darinya. Setelah menerima penjelasan, Ali Serbay pun merasa terhormat dengan keberadaan Sheikh Edebali. Kemudian dia pun berpamitan pulang. Ada hal lucu ketika Ali Serbay masuk dengan marah sebelum bertemu dengan Sheikh Edebali, tetapi saat dia keluar dengan tenang dan tersenyuman setelah melihat keahlian Sheikh Edebali. Karena saat dahulu dirinya pergi ke Konya, melihat dirinya tidak ada harapan menjadi sultan bayangan. Bahkan yang mengatur ketertiban dan hukum adalah milik Mongol. Tetapi sekarang berbeda dari semua tempat, bahkan semua Anatolia. Tidak ada ahli yang lebih baik daripada Ahis. Edebali dan Ahis akan memproduksi dan menjual. Ali Serbay akan lebih kaya, itu menjadi jalan baginya untuk menjadi sultan. Ali Serbay tidak sengaja melihat kecantikan Bala Hatun membawa barang dagangan karpet. Dia menyukai Bala Hatun. Matanya seperti seekor rusa yang bertemu dengan seorang pemburu. Seperti dirinya, meskipun dia akan menikah dengan Aigul Hatun, dirinya ingin membawa putri Bala Hatun ke ruangan yang lain. Tetapi bagi Ali Serbay, putri Dundarbay yaitu Aigul Hatun tidak penting bagi dirinya. Ia lebih menyukai gadis yang cantik, pemberani, dan berbakat seperti Bala Hatun. Dia harus menunggu. Semuanya harus memiliki waktu yang tepat. Sementara itu, Ratu Sofia kembali ke kastil menemui Yanis, yaitu ayahnya, dan mengatakan bahwa Ali Serbay akan datang ke sana. Dirinya berjanji pada dirinya untuk makan malam. Yanis memanfaatkan ini dengan memberinya tugas. Tugas terbesar kepada Komandan Kalanos, yaitu Komandan Kalanos akan melenyapkan Edebali. Ratu Sofia memberikan Komandan Kalanos sebuah pedang yang akan menemani kepahlawanannya. Ratu Sofia akan menjadi istrinya. Tugas terbesar hanya diberikan kepada orang yang dia sayangi. Tuan Yanis telah memberikan ini, yakni kepada prajuritnya yang paling dia percaya. Kalanos pun menerima ini pedang sebagai hadiah pernikahannya di waktu yang tepat. Ratu Sofia mengutus Pangeran Salvador untuk menghukum Baturbay karena telah berani-beraninya menyerbu dan menjara sebuah karavan seorang non-muslim yang berisi emas.
Saat Baturbay sendirian di tengah hutan, datang pasukan Catalonia yang dipimpin oleh Pangeran Salvador. Keadaan pun tidak seimbang, membuat Baturbay terjepit. Tiba-tiba datanglah Osman menyelamatkan Baturbay. Dia melenyapkan semua pasukan Catalonia kecuali Pangeran Salvador. Dia ditangkap Osman dan pasukan pilihannya untuk diinterogasi. Setelah Pangeran Salvador diinterogasi Osman dan Bamsi Bey, dia mengatakan bahwa Komandan Kalanos akan melenyapkan Edebali malam ini. Segera Osman mendatangi rumah Syekh Edebali memberitahu Dursun bahwa nyawa Syekh Edebali dalam bahaya. Osman siap menjadi perisainya. Osman dan pasukan pilihannya minta diizinkan tidur di kamar Syekh Edebali. Saat Bamsi ingin mengeksekusi Pangeran Salvador karena telah melenyapkan anaknya, tiba-tiba Pangeran Salvador meminta dia meninggal dalam keadaan muslim. Bamsi pun membatalkan rencananya. Sesuai janjinya, Alisar Bey tiba di kediaman Ratu Sofia. Acara makan malam dengan memberikan hadiah yang terbaik untuk memberikan kompensasi kerusakan karavan yang dirampas oleh Baturbay. Dalam kunjungan itu pula, Nijameddin memberitahu Komandan Kalanos lokasi rumah Edebali. Rumah batu di belakang jalan. Mereka akan melakukan wudhu terlebih dahulu. Mereka membaca Al-Quran sebelum mereka tidur. Mereka akan menutup pintu dan mereka akan tidur. Mereka berpikir bahwa setan tidak bisa membuka pintu karena doa ini. Akhirnya, Komandan Kalanos menyamar berpakaian muslim menyelinap rumah Edebali. Setelah melumpuhkan penjaga, akhirnya berhasil masuk ke kamar Edebali. Saat pedang Komandan Kalanos terayun ingin melenyapkan sosok dalam selimut, betapa terkejut yang dia temui adalah Osman dan pasukan pilihannya. Komandan Kalanos terjebak beserta anak buahnya. Komandan Kalanos bersama dengan anak buahnya saat itu pun wafat seketika. Jasad Komandan Kalanos diletakkan di depan pintu kastil. Prajurit Kulushaiser membawa di hadapan Tuan Yanis, kemudian membawa ke hadapan Sofia dan Alisar. Tuan Yanis berjanji bahwa Osman akan membayar untuk hal ini. Alisar Bey telah tiba di desa Kais untuk menangkap Osman setelah mengetahui di kastil Kulushaiser bahwa Osman telah melenyapkan Komandan Kalanos. Sofia telah membuat orang kepercayaan di Alisar Bey dan meminta dia untuk pergi ke Kais dan membawa kembali Osman untuk dihukum. Baiklah teman-teman di GC, terima kasih ya telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Kurulus Osman yang akan tayang di episode 15 dan juga 16. Serta jangan lupa untuk selalu saksikan video-video menarik seputar Kurulus Osman di channel kesayangan kita SNDZC. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. SNDZC pamit, jangan lupa untuk selalu saksikan Net TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.